Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan 2 ini, kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Adapun kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, setelah melihat tayangan video, peserta didik dapat 1. Menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 2. Menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat. 3. Menentukan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Langsung saja kita ke materi operasi bilangan bulat. Dalam operasi bilangan bulat ada namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan campuran. Campuran itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk bagian yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini kita akan memakai trik. Tanda positif itu merupakan bilangan bulat positif. Tanda negatif merupakan bilangan bulat negatif. Satu tanda tambah itu merupakan 1 atau positif 1. 2 tanda tambah merupakan 2 atau positif 2. 3 tanda tambah itu merupakan 3 atau positif 3. 1 tanda negatif itu merupakan 3 atau negatif 1. 2 tanda negatif merupakan 2 atau negatif 2, dan 3 tanda negatif itu merupakan 3 atau negatif 3. Ingat, tanda positif berpasangan dengan tanda negatif itu nilainya 0. Kemudian, 4 tanda positif berpasangan dengan 2 tanda negatif, ada 2 tanda positif tak berpasangan, berarti nilainya 2. Kemudian, 5 tanda negatif berpasangan dengan 2 tanda positif, itu ada 3 tanda negatif tak berpasangan, berarti nilainya negatif 3. Langsung ke contoh yang pertama, 2 ditambah dengan 3. Kita ambil 2 tanda positif, dijumlahkan dengan 3 tanda positif. Itu sama dengan 5 tanda positif. Jadi, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Contoh yang kedua, 5 ditambah dengan negatif 3. Kita ambil 5 tanda positif, dijumlahkan dengan 3 tanda negatif. Nah, di sini ada 3 yang berpasangan. Tanda negatif dengan positif ada 3. Jadi sisanya 2 positif. Jadi untuk 5 ditambah dengan negatif 3 itu sama dengan 2. Untuk contoh ketiga, negatif 5 dikurang 3 sama dengan negatif 5 ditambah dengan negatif 3. Kita ambil tanda negatif sebanyak 5, kemudian tanda negatif sebanyak 3. Ini ada 8 tanda negatif. Jadi, negatif 5 kurang 3 itu sama dengan negatif 8. Contoh keempat, negatif 6 ditambah dengan 4. Kita ambil 6 tanda negatif, kemudian ditambahkan dengan 4 tanda positif. Di sini ada 4 yang berpasangan positif dengan negatif, itu nilainya 0. Kemudian sisanya ada 2 tanda negatif. Jadi untuk negatif 6 ditambah dengan 4 itu sama dengan negatif 2. Contoh kelima, negatif 3 ditambah dengan 6. Kita ambil 3 tanda negatif, kemudian 6 tanda positif.
Di sini ada 3 yang berpasangan positif dengan negatif, berarti sisa itu nilainya 0. Jadi sisanya ada 3 positif. Jadi untuk negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Contoh yang pertama, 7 ditambah dengan 3. Kita gambar garis bilangannya. Kemudian, 7 ditambah 3. 7 itu positif 7, berarti dia mengarah ke kanan sebanyak 7 kali mulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambah dengan 3. Positif 3, berarti dari angka 7 mengarah ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi, dia tepat berada pada angka 10. Maka hasil dari 7 ditambah 3 sama dengan 10. Contoh kedua, negatif 8 ditambah dengan 3 sama dengan, kita gambar garis bilangan. Karena di sini negatif 8, berarti dia mengarah ke kiri sebanyak 8 kali, dimulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ditambah 3. 3 ini merupakan positif, berarti dia mengarah ke kanan, dimulai dari angka negatif 8. 1, 2, 3. Jadi dia tepat berada di angka negatif 5. Maka hasil dari negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Untuk contoh ketiga, 5 ditambah dengan negatif 2. Sekarang kita gambar garis bilangannya. Karena di sini positif 5, berarti dia mengarah ke kanan. Mulai dari angka 0, kemudian ditambah dengan negatif 2. Dari angka 5 itu mengarah ke kiri sebanyak 2 kali. Nah, dia tepat berada pada angka 3. Jadi, hasil dari 5 ditambah dengan negatif 2 itu sama dengan 3. Contoh keempat, negatif 5 kurang 2. Sekarang kita gambar garis bilangannya. Karena di sini negatif 5, berarti dia mengarah ke kiri sebanyak 5 kali, dimulai dari angka 0. Kemudian dikurang dengan 2, karena ini dikurang berarti dia masih ke kiri sebanyak 2 kali. Nah, ini tepat berada pada angka negatif 7. Jadi, negatif 5 dikurang 2 itu sama dengan negatif 7. Ingat, untuk penjumlahan, positif ditambah dengan positif itu sama dengan positif. Kemudian positif ditambah negatif itu sama dengan positif atau negatif. Dia akan menghasilkan nilai negatif jika nilai positif lebih kurang dari nilai negatif. Kemudian akan menghasilkan nilai positif apabila nilai positif lebih besar dari nilai negatif. Kemudian negatif ditambah dengan positif itu sama dengan positif atau negatif. Akan menghasilkan nilai negatif apabila negatif lebih banyak daripada nilai positif. Kemudian akan menghasilkan nilai positif apabila nilai negatif lebih kecil dari nilai positif. Kemudian negatif ditambah dengan negatif itu sama dengan negatif. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Sifat penjumlahan ada 5. Yang pertama, komutatif atau pertukaran.
A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Buka kurung, A ditambah dengan B, balas kurung, ditambah C itu sama dengan A ditambah buka kurung B, ditambah C tutup kurung. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada contoh sifat komutatif dan asosiatif. Kemudian sifat selanjutnya adalah tertutup. A ditambah B sama dengan C. Contohnya 15 ditambah negatif 10 sama dengan 5. Kemudian unsur identitas. A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A. Contohnya 4 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 4, itu hasilnya 4. Kemudian inverse. A ditambah negatif A sama dengan 0. Contohnya 13 ditambah dengan negatif 13 itu sama dengan 0. Yang kedua, pengurangan. Sifat pengurangan. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, 7 kurang 3 itu sama dengan 7 ditambah negatif 3 sama dengan 4. Negatif 8 dikurang 7 itu sama dengan negatif 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 15. Untuk sifat operasi bilangan bulat hanya berlaku sifat tertutup, karena pengurangan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat juga. Sekarang, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Jika A adalah sebarang bilangan bulat positif, maka A kali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah titik-titik ditambah B. Ini maksudnya sebanyak A suku. Contohnya, 5 dikali dengan 7 itu sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya sebanyak 5 kali. Kemudian 4 dikali negatif 6 berarti negatif 6 ini dijumlahkan sebanyak 4 kali. Jika kalian mengamati perkalian bilangan, akan memperoleh sifat sebagai berikut. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A kali B sama dengan AB. Yang kedua, negatif A kali B itu sama dengan negatif buka kurung A kali B tutup kurung sama dengan negatif AB. Kemudian A dikali negatif B itu sama dengan negatif buka kurung A kali B tutup kurung sama dengan negatif AB. Selanjutnya negatif A kali negatif A sama dengan A kali B sama dengan AB. Contoh, 5 kali 7 sama dengan 35. Negatif 6 dikali 8 sama dengan negatif buka kurung 6 kali 8 tutup kurung sama dengan negatif 48. Contoh ketiga, 4 dikali negatif 6 itu sama dengan negatif buka kurung 4 kali 6 itu sama dengan negatif 24. Kemudian negatif 8 dikali negatif 9 itu sama dengan 8 kali 9 sama dengan 72. Kesimpulannya, positif dengan positif itu hasilnya positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif itu sama dengan negatif. Negatif dikali dengan negatif itu hasilnya positif.
Selanjutnya, sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. A kali B sama dengan C. Contohnya, 4 dikali 3 sama dengan 12. 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20. Selanjutnya, sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. 6 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 kali 6. Itu sama dengan negatif 18. Negatif 5 kali negatif 8 itu sama dengan negatif 8 dikali dengan negatif 5 sama dengan positif 40 karena negatif kali negatif hasilnya positif. Selanjutnya, sifat asosiatif. Buka kurung A kali B tutup kurung kali C itu sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Contohnya, 3 dikali buka kurung negatif 5 kali 2 itu sama dengan buka kurung 3 kali negatif 5 tutup kurung dikali 2 itu sama dengan negatif 30. Karena 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15, kemudian negatif 15 kali 2 sama dengan 30. Negatif 4 dikali 6 dikali 3 itu sama dengan negatif 4 dikali buka kurung 6 kali 3 tutup kurung sama dengan negatif 72. Kemudian sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali buka kurung B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, 4 dikali 5 tambah negatif 3 itu sama dengan 4 kali 5 ditambah 4 kali negatif 3. 4 kali 5 itu sama dengan 20 ditambah 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. Jadi 20 ditambah negatif 12 sama dengan positif 8. Negatif 5 dikali negatif 3 tambah 6 sama dengan negatif 5 kali negatif 3 ditambah negatif 5 kali 6 itu sama dengan negatif 15. Selanjutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali B kurang C itu sama dengan A kali B dikurang A kali C. Contoh, 3 dikali 7 kurang negatif 6 itu sama dengan 3 kali 7 kurang 3 kali negatif 6. 3 kali 7 21 dikurang 3 kali negatif 6 sama dengan negatif 18. Berarti 21 dikurang negatif 18 itu sama dengan positif 39. Kemudian 5 dikali negatif 4 kurang 2 itu sama dengan 5 kali negatif 4 dikurang 5 kali 2 itu sama dengan negatif 30. Yang keenam, mempunyai elemen identitas. A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Contoh, 12 kali 1 itu sama dengan 12 atau 1 kali 12 sama dengan 12. 37 kali 1 sama dengan 37 atau 1 kali 37 sama dengan 37. Kemudian perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat sama dengan 0. A kali 0 sama dengan 0 kali A itu hasilnya 0. Contoh, 7 kali 0 sama dengan 0 kali 7 sama dengan 0. Negatif 100 kali 0 sama dengan 0 kali negatif 100 sama dengan 0. Jadi, ingat, bilangan apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya akan tetap 0. Yang kedua, pembagian. Pengerjaan hitung pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis.
Pembagian juga merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian. Jika A, B, dan C bilangan, maka A bagi B itu sama dengan C. Sama artinya dengan B kali C sama dengan A, untuk B tidak sama dengan 0. Contoh, 10 bagi 5 itu sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 0. Sehingga 10 bagi 5 sama dengan 2. Atau 10 bagi 5 sama dengan 2 karena 5 kali 2 sama dengan 10. Yang kedua, 12 dibagi dengan 4 sama dengan 12 kurang 4 kurang 4 kurang 4 sama dengan 0. Sehingga 12 bagi 4 sama dengan 3. Atau 12 dibagi 4 sama dengan 3 karena 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian, sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku A bagi 0 sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 17 sama dengan 0. 0 dibagi 100 sama dengan 0. Yang kedua, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya, 10 bagi 0 itu sama dengan tidak terdefinisikan. 123 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisikan. Yang ketiga, tidak bersifat tertutup. Contoh, 11 dibagi 2 itu sama dengan 5/2. 5/2 bukan bilangan bulat. Selanjutnya, operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung bilangan yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung yang berbeda. Contoh, 5 ditambah negatif 4 dikali 5 itu memuat tanda operasi hitung, tambah, dan kali. Kemudian, negatif 6 ditambah 18 dibagi 3 kurang 12 itu memuat tanda operasi hitung tanda tambah, bagi, dan kurang. Ketiga, 5 ditambah negatif 10 dikali negatif 5 dikurang 12 memuat tanda operasi hitung tambah, kali, dan selanjutnya, aturan operasi hitung campuran. Pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. 3. Kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Keempat, pada penjumlahan dan pengurangan yang berurutan, maka kerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Contoh, buka kurung, negatif 13 ditambah negatif 7 tutup kurung dibagi negatif 3 dikurang 10 kali negatif 3 sama dengan negatif 13 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 21 dibagi negatif 3 dikurang 10 kali negatif 3 sama dengan negatif 30 sama dengan negatif 21 bagi negatif 3 hasilnya positif 7 dikurang negatif 30. Nah, di sini negatif dengan negatif itu sama dengan positif. Jadi 7 ditambah 30 sama dengan 37. Contoh kedua, negatif 12 dibagi dengan negatif 3 ditambah 6 dikali negatif 7 itu sama dengan 4 ditambah 42. 42 ini didapat dari 6 dikali negatif 7. Kemudian negatif 12 dibagi dengan negatif 3 itu hasilnya positif 4 sama dengan
4 dikurang 42 sama dengan negatif 38. Kemudian, sifat-sifat operasi hitung campuran. A kali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian A dikali buka kurung B kurang C tutup kurung sama dengan A kali B kurang A kali C, ini sama dengan sifat distributif. Contoh, negatif 6 dikali dengan buka kurung negatif 5 kurang 8 tutup kurung sama dengan negatif 6 dikali negatif 5 kurang negatif 6 dikali dengan 8 sama dengan 30 dikurang negatif 48 sama dengan 30 ditambah 48 sama dengan 78. Yang kedua, negatif 5 dikali 6 ditambah 8. Itu sama dengan negatif 5 kali 6 ditambah negatif 5 kali 8. Sama dengan negatif 30 ditambah negatif 40. Negatif 30 ini didapat dari negatif 5 kali 6. Kemudian negatif 5 kali 8 itu sama dengan negatif 40. Jadi negatif 30 positif kali negatif hasilnya negatif, berarti dikurang dengan 40 sama dengan negatif 30 kurang 40 sama dengan negatif 70. Demikianlah materi kita pada pertemuan ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan.